Ada satu pelayanan, dan ini satu-satunya pelayanan di Indonesia yang menyebutkan diri kelompok pelayanan Indonesia Timur, ya, PIT. Ada orang-orang ahli-ahli, baik secara akademis, ya, secara pengalaman langsung, ya, untuk mengolah tanah supaya manusia tidak kelaparan. Terima kasih untuk itu. Saudara, ini satu-satunya pelayanan di Indonesia. Nah, saudara, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Tapi saya harap tidak ada yang tersinggung atau yang marah. Sebuah pelayanan yang tertulis sejak di kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tapi sebagian besar gereja melupakan pelayanan ini. Maka itu dalam bahasa Inggris pelayanan PIT ini, pelayanan Indonesia Timur, disebut farming God's way. Ya, pola pertanian farming, farmer. Ya, bercocok tanam dengan cara Tuhan. Kenapa harus cara Tuhan? Memang Yahweh Tuhan kita sejak kitab Kejadian sudah memberikan itu, yaitu tanah untuk kita kelola. Nah, maaf saya lagi sekali berkata, gereja ketika terlalu sibuk hanya dengan urusan rohani, maka gereja lupa bahwa Bapa di surga itu juga memperhatikan perut kita. Bapa di surga sangat memperhatikan kebutuhan fisik kita. Itu jelas. Nah, maka itu sedikit sekali. Saya bicara ini ya, sedikit sekali. Khotbah-khotbah gereja dari mimbar-mimbar yang kudus itu mengajak jemaat untuk melihat sistem pertanian Alkitab. Betul tidak, saudara? Mari kita jujur. Porsi gereja untuk berkhotbah tentang pertanian bercocok tanam pola Alkitab itu kan 0,00 sekian persen. Nah, secara umum 90% lebih khotbahnya doktrin. Nah, setelah 90% gereja khotbah doktrin, yang lain khotbah liturgi dan semuanya. Padahal makan ini penting. Tadi pagi, saudara, saya mendengar berita di TV, channel Metro TV, saya kaget. Ya, setiap jam 7 pagi, 8 sekarang. Itu ada dari media Indonesia. Wih, saya bersyukur kepada Tuhan. Dari 7 sektor ya perekonomian Indonesia, 6 semuanya mengalami kemunduran dan kemerosotan. Tolong saudara PIT, ini berita bagus. Satu-satunya sektor yang bertumbuh luar biasa itu sektor pertanian di Indonesia selama pandemik ini. Dan itu belum pernah terjadi. Dikatakan dalam berita tadi pagi, sepanjang 70 tahun, ya 70 tahun, 75 tahun Indonesia merdeka, baru tahun 2020 dan masuk 2021, sektor pertanian, perkebunan dan perladangan Indonesia bangkit, saudara. Wih, berita itu menyenangkan. Maka itu PIT luar biasa pelayanan saudara. Sudah ya, saya kembali sekarang. Maafkan. Nah, inilah yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola dengan baik. Ya, apa yang jadi tanggung jawab kita untuk memberi makan umat manusia. Nah, ini ada yang komen. Betul sekali. Saya malahan merasa nggak pernah khotbah tentang pertanian di gereja or pertemuan-pertemuan. Makanya saya cukup terpengaruh dengan khotbah-khotbah ini. Menolong untuk memahami tugas sebagai umat
di dunia pertanian. Terima kasih PIT dari seorang bernama Rumenta Sihombing. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan. Inilah bukti bahwa sejak awal Tuhan kita sangat perhatian dengan sektor pertanian, perkebunan, dan ladang. Itu diulang-ulang dalam perjanjian lama. Nah, saudara, ini faktanya. Ternyata pertanian kita itu sangat ditentukan dengan hubungan kita terhadap Tuhan. Saya ulangi, sektor pertanian, penggarapan tanah, dan pengolahan tanah, tanah ladang, tanah sawah, tanah kebun, itu sangat berhubungan dengan kehidupan kita di hadapan Bapa di sorga. Ini luar biasa. Saya mau baca dulu Yeremia pasal 2. Mari kita lihat Yeremia pasal 2. Betapa hebatnya Bapa kita. Ya. Saya akan baca mulai ayat yang kedua. Yeremia 2 mulai ayat 2. Perhatikan ini. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Yahweh. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Mesra sekali Bapa di surga terhadap kita, gerejanya, anak-anaknya, pengantin perempuan Kristus. Saya ulangi, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Artinya negeri yang gak bisa ditanami apa-apa, gak bisa ditaburi apa-apa karena gersang. Ayat 3. Ketika itu Israel kudus bagi Yahweh. Ketika itu sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Kata buah bungaran itu panen pertama yang paling hebat, paling subur, paling indah, ya. Buah bungaran. Semua orang yang memakannya, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Tapi setelah itu mereka memberontak. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malah petaka menimpa mereka. Demikianlah firman Yahweh. Dengarlah firman Yahweh, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Yahweh, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Yahweh Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir. Jadi Israel sudah menjauh dari Tuhan yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Nah, dalam kondisi seperti itu, ternyata saudara, Papa tetap bertanggung jawab untuk kebutuhan, keperluan makan, keperluan perut mereka. Lihat ayat 7. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Ini hati seorang ayah terhadap anak-anaknya. Tetapi segera setelah kamu masuk, ampuni kami Tuhan. Kamu menajiskan tanahku,
tanah milikku telah kau buat menjadi kekejian. Wih, ngeri sekali. Ada yang salah. Maka itu di dalam PIT ini ternyata saudara ada banyak metode, ada banyak teknologi. Tapi jangan harap ada yang pakai bahan-bahan kimia. Pelayanan Indonesia Timur sudah memutuskan semuanya organik. Tidak ada bahan-bahan kimia yang dipakai, organik, semua diambil dari alam. Puji Tuhan untuk itu. Nah, ternyata metode, teori, teknologi farming God's way, pertanian, perkebunan, pola Alkitab, tapi tidak diikuti dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, maka semua teori, metode, teknologi sehebat apapun, tidak ada jaminan tanah itu akan memberkati kita. Ini konsep yang luar biasa, yang kita harus ikuti peraturan ini. Maka itu dari awal saya katakan bahwa hubungan Tuhan dengan kita dan hubungan kita dengan Tuhan itu akan mempengaruhi tanah yang kita olah dan kita kelola. Sebentar saya akan baca di Facebook ada komen. Memang benar, saya punya pengalaman dengan grup anak-anak Tuhan di Graceful Hidroponik Bandung yang sangat memberkati dengan program pelatihan tanaman hidroponik online. Karena membernya juga banyak. Tanah itu berkat Tuhan yang gratis. Saya ulangi. Tanah itu berkat Tuhan yang gratis. Nggak harus milik kita. Nah, di sini saya bilang, kalau ada orang-orang kaya pernah beli tanah yang banyak, tetapi tidak dikelola dengan baik, saudara, biarlah hari ini pinjamkan tanah-tanah itu. Di daerah Serpong ada sebuah pelayanan yang disebut Beth Shalom, Beth Rumah Shalom. Itu dikelola oleh anak-anak Tuhan dari gereja Bethel Indonesia Intermar. Nah, salah satu jemaatnya itu orang yang diberkati Tuhan punya tanah yang gak terpakai kira-kira 3 hektar. Kira-kira 7 tahun yang lalu. Anak Tuhan ini mendengar gereja ini akan mengelola perkebunan sambil bangun sebuah bangunan untuk menampung orang-orang tua lansia, ya, supaya dilayani baik, lalu diberi pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Juga cari anak-anak yang terbuang dari keluarga. Nah, lalu anak Tuhan yang punya tanah kosong hampir 3 hektar lah kurang lebih menyerahkan kepada GBI Intermark ini dan sudah berdiri. Wih, saudara, di situ semuanya organik. Ada ayam potong, ayam kampung, organik semuanya. Ya, ada peternakan kambing, organik juga. Ya, ada pertanian, ada kolam ikan, organik semuanya. Dan sangat memberkati yang tadinya hanya untuk para lansia yang gak punya tempat tinggal, yang keluarga gak bisa ngurus. Ternyata warga sekitar sangat mengharapkan. Weh, jadi tiap hari saya seperti pasar. Orang datang beli sayur, beli jagung, beli apa. Dari kebun mereka yang diolah dengan baik. Ini Tuhan berkati mereka luar biasa. Maka itu ayo mulai hari ini saudara, kita betul-betul siap jadi berkat. Ya. Ulangan 28. Ini bukti, ya. Ini bukti
luar biasa. Bagaimana Tuhan menolong kita. Ulangan 28. Judulnya agak mengerikan buat saya. Perikop pertama. Oke, Yesus Mayu. Ini adalah saudara kita dari Rotterdam. Ikut gabung. Amin. Ya, Indonesia ini tanahnya subur. Apalagi Pulau Jawa. Karena banyak gunung berapinya. Ayo kita kelola. Supaya nggak ada orang lapar di sekitar kita. Oke. Woi, dari Sydney. Puji Tuhan ya. Hebat. Ulangan 28. Perikop pertama itu ayat 1 sampai 14. Judulnya berkat. Tapi perikop kedua ayat 15 sampai ayat yang panjang ini. Ayat yang ke-46 itu tentang kutuk. Kok nggak enak sekali. Tapi inilah bukti bahwa urusan tanam-menanam, urusan pertanian, perkebunan, sawah, itu sangat ditentukan waktu kita mengelolanya. Bagaimana hubungan hidup kita manusia dengan Tuhan yang menciptakan tanah itu. Maka itu saya baca dengan cepat. Ayat 1, Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu, mendengar baik-baik, melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Yahweh Tuhanmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diulangi lagi, jika engkau mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu. Lihat mulai soal pertanian. Diberkatilah bakulmu. Ayat 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ayat 4. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Wah, diberkati semua. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tanah diberkati. Oh, ini dari Parigi ada yang komen. Selama menjadi orang Kristen, ini dari Parigi, Sulawesi Tengah, dan banyak mendengar khotbah, tidak pernah dengar khotbah tentang pertanian. Khotbahnya hanya berkat, mujizat yang dasarnya kurang jelas. Ini jujur, maaf ya. Maka itu gereja Tuhan, ayo mulai hari ini khotbahkan kebenaran yang utuh dan lengkap. Kalau perlu kurangi khotbah tentang doktrin, karena itu memecah belah. Maafkan saya. Terima kasih dari Parigi bisa jujur seperti itu. Sekarang lihat perikop kedua ayat 15. Aduh, jangan terjadi dengan hidup kita, saudara. Tetapi ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Aduh, jangan terjadi Tuhan. Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Aduh Tuhan, tolong jangan ini terjadi.
Kami bertobat mau mengikuti perintah Tuhan, mau taat pada hukum-hukum Tuhan. Tolong kami. Ayat 19. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan, jangan. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara, penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah. Aduh, jangan. Saya lompat ayat yang ke-23. Sampai seperti ini hukumannya kalau kita tidak taat. Juga langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Oh Tuhan, tolong. Dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Nah, bagaimana kalau tanahnya jadi besi? Mau ditanami apa? Bagaimana kalau langitnya jadi tembaga? Nggak ada hujan, nggak ada embun. Ayat 24. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu. Aduh Tuhan, sampai engkau punah. Saudara, hari ini izinkan saya mengatakan kalimat ini. Kalau ada di antara kita gereja-gereja, anak-anak Tuhan, mengolah dan mengelola tanah, sudah pakai cara apapun, ternyata ada hal yang aneh. Jangan cari pupuk, jangan cari benih yang kualitasnya bagus, jangan cari metode dan teknologi yang lain. Menurut firman Tuhan ini, kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan dan memeriksa diri. Bagaimana kelakuan kita di hadapan Dia. Maka jaminannya, kalau saudara dan saya hidup mentaati semua perintah Tuhan, mendengarkan semuanya. Saudara, tanah sesempit apa, walaupun cuma di ember, istilahnya, karena ada orang gak punya tanah kosong, rumahnya kecil, ngepas. Maka tanah di ember itu pun, kalau hidup kita beres dan benar di hadapan Tuhan, tanah yang cuma di ember, yang kita tanami apa saja, ada berkat di situ. Apalagi dengan teknologi dan metode yang luar biasa dari PIT Pelayanan Indonesia Timur ini. Maka dengan demikian saudara, berkat Tuhan akan melimpah. Bukan cuma untuk kita, tapi untuk semua orang yang ada di sekitar kita akan ikut keberkatan. Karena yang kita tanam dengan hati yang berkenan kepada Tuhan dan tidak egois, sudah kita persiapkan. Pokoknya kalau panen, aku akan bagi kepada tetangga-tetanggaku, kepada orang-orang di sekitarku. Maka percayalah, berkat Tuhan akan melimpah untuk hasil tanah kita. Puji Tuhan, jangan milih kutuknya ya. Ayo kita milih berkatnya. Inilah janji Tuhan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.